Up deh. Bertiga ya. Nice deh. Kasih senyum deh. Basahin bibir dikit. Nah, cakep. Semangat Bang Farid. Lah. Itu action. Yuk, yuk. Baca deh. Kerasin deh. Woi. Salah. Cut dulu, Bang. Keep roll. Slide 213, shot 1, take 1. Mark. Out. Out deh. Bentar. Nah, yuk. Emang nggak berubah ya dari zaman sekolah dulu. Mau nyakitin aku juga, mau bunuh aku juga. Kita beneran ngelakuin itu tadi malam. Ini nggak mungkin kan dok? Anak bilang nggak mungkin tinggalin aku kan dok? Aku bangun. Perkenalkan, nama aku Franz. Aku di sini sebagai produser, penulis dan juga bassist di Zizi Band. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erina Kanaya Putri, cuman biasanya dipanggil Naya. Nah, peran aku di sini tuh sebagai Naya juga, masih sama dengan nama panggilan Naya. Hai, nama aku Dianisa Putri Yuniarto dan di sini aku berperan sebagai Nabila. Hai, aku Sarah. Di sini aku berperan sebagai Dian. Kenalkan, nama saya Frankie Oktarisandi. Saya di sini sebagai Farhan. Hai guys, kenalin aku Putri Melani. Aku di sini berperan sebagai Putri, yaitu salah satu manajernya Zizi Band. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Salsabila. Di sini aku berperan sebagai Vira. Halo, nama aku Muhammad Ferdi Korizon dan aku gitaris dari Zizi, biasa dipanggil Ferdi. Perkenalkan nama aku Ananda Valevi. Aku di sini berperan sebagai Nanda. Halo semuanya, kenalin nama aku Nicholas. Aku adalah drummer Zizi. Aku berperan sebagai Nicholas dan drummer juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Nugraha. Di film ini saya menjadi Rizky dari bagian anak Zizi Band. Halo guys, perkenalkan nama aku Ratu Cahaya Valevi. Franz itu digambarkan sebagai orang yang tegas, orang yang ya tidak banyak menye-menyenya dan juga sebagai sosok yang pemimpin di dalam series ini. Bercerita tentang seorang adik yang masuk ke sebuah band untuk mencari tahu tentang kakaknya. Aku bisa jelasin nih? Ya, itu dipanggil juga. Iya, cut ya. Dari yang mana? Tentang biasalah polemik anak muda ya, cerita anak band, segala permasalahan remaja. Ada sedikit yang mengangkat tentang mental issue. Ya, cerita ini ditulis oleh pentolannya band Zizi sendiri, Franz. Jadi saya terima naskahnya, lalu kita kembangkan skripnya bareng-bareng sama astrada saya, Rido Arofa. Nah, kalau karakter Naya sendiri itu di sini merupakan sebenarnya orang yang periang, ceria dan banyak minta deh pokoknya. Tetapi karena ada dendam sama seseorang, di sini Naya tuh berubah menjadi sosok yang antagonis nih. Oke, kalau ngomong masalah kesulitan dalam memerankan sosok Naya di series ini, kalau menurut Naya sendiri itu pada saat menjadi sosok yang antagonis, karena kebetulan Naya tuh orangnya receh banget atau suka ketawa nih, dan
Salah satu kesulitan lainnya yaitu ketika Naya disuruh akting nangis, dikarenakan ini kan merupakan film atau series pertama Naya yang ada acting nangis dan segala macam gitu kan. Dan awalnya Naya tuh masih pesimis gitu guys, kayak ih bisa nggak ya, bisa atau enggak gitu kan. Tapi dengan bantuan dan motivasi dari abang sutradara dan lain-lain, seperti katanya pokoknya ini harus jadi film yang bagus dan juga harus menampilkan yang terbaik biar nggak malu nantinya. Jadi Naya bertekad dan alhamdulillah bisa. Kalau sutradara sendiri membebaskan Naya untuk berimajinasi apa sih yang bikin Naya sedih atau apa sih yang bakal bikin acting Naya berhasil. Jadi kalau Naya sendiri waktu itu mikirin ya basicnya sih mikirin hal-hal yang bikin Naya sedih, cuman mungkin setelah lama nggak diluapkan nih di berbagai apapun nggak pernah Naya luapin, pada saat itu Naya lampiasin deh semuanya. Kalau kesannya selama syuting itu, kita kan syuting sekitar 7 hari yang benar-benar full, cuman masih ada reading atau syuting lokasi juga kan. Nah, kalau bagi Naya sendiri, Naya tuh senang banget bisa ketemu sama semua kru-kru, semua talent-talent yang ada di sini, karena di sini Naya merasakan kayak punya keluarga baru. Kalau bagi Naya sendiri, acting yang paling berkesan itu pada saat setelah di ruang tunggu bersama Bang Franz, karena di situ Naya meluapkan emosi Naya kepada dia, padahal Naya sendiri itu salah sangka, bukan seharusnya Naya tuh marah sama Bang Franz gitu loh. Jadi dia sama-sama emosi, Naya sama-sama emosi. Jadi kalian pokoknya harus tonton deh di bagian itu. Untuk memerankan Nabila ini merupakan sesuatu hal yang challenging buat aku, karena aku harus memerankan perempuan yang lembut, pendiam, baperan, tapi juga agak labil ya dalam kehidupannya. Dan selama proses syuting menurut aku ini terkesan fun, tapi juga ada kesulitannya dikit, karena di sini aku kan memerankan Nabila yang notabene dia perempuan yang lembut dan pendiam kan, sedangkan aku di kehidupan sehari-hari itu termasuk anak yang aktif dan nggak pendiam sama sekali. Untuk kesan selama syuting, aku bener-bener seneng banget bisa syuting sama Zizi dan tim produksi, karena mereka bener-bener ngebawain kami banget dan ngajarin kami dari nol, ngarahin kami juga. Terus juga pembawaannya itu fun, nggak ada marah-marah dan ya semuanya santai lah. Itu dipencet dulu. Sulit ya, soalnya saya harus pandai nangis, bad boy, cool. Soalnya ini mungkin gimana ya? Pengalaman terbaru buat saya. Nangisnya itu emang gimana ya? Itu cari apa? Cari kayak foto atau video supaya dia nangis. Akunya nangis gitu. Soalnya kalau langsung natural nangis itu susah, sulit sekali. Mark. Yang batu dulu bisa. And action. Tar, berulang, pelan-pelan ngomongnya. Berapa? Pelan-pelan. Satu ya, and tar. Set. And action. Kita harus menyesuaikan dengan kamera karena saya tinggi ya disuruh ke bawah mengangkang, jadi putar. Itu sulit bagi saya ya, karena tidak terbiasa. Tapi kesan saya di film ini dengan Bapak Japran emang luar biasa sih. Orangnya baik, orang-orangnya baik-baik, terbuka, mendapat relasi baru, teman-teman baru. Itu kesannya ya, semuanya baik-baik, dari sutradara kita Bang Farid, soundman Bang Nanda Lemon, Bang Rido sebagai kameramen juga ya, Fuad, lighting, ya itulah semuanya dengan anak-anak yang lainnya. Orangnya baik-baik. Dian itu kalau di sini adalah tipe cewek yang agak nerd gitu, terus dia agak-agak pick me ya. Dia itu
bucin sama cowoknya, dan dia itu hobinya adalah masakin bekal buat cowoknya gitu. Jadi dia selalu kemanapun pergi dia selalu bawain bekal buat cowoknya. Cowoknya si Franz, di sini cowoknya itu Franz, dan si Dian ini sering ngambek gitu ke Franz. Pokoknya hal-hal kecil sekalipun yang Franz lakuin yang bikin Dian gak seneng, dia langsung ngambek gitu. Ngambeknya itu ngambek ala-ala cewek-cewek yang sok imut gitu. Kesulitan dalam meranin si Dian ini adalah sebenarnya perbedaan antara karakter Dian dengan karakter si Sarah sendiri, karena kalau Sarah itu aslinya ke cowok itu nggak yang hobi-hobi ngambek gitu, tapi kalau di sini harus ngambek gitu sama cowoknya. Kalau misalnya cowoknya ada bikin kesalahan sedikit gitu, terus harus bisa lebih lebih centil, yang agak-agak ngeselin gitu kalau bawain karakternya si Dian ini. Agak berbeda lah sama karakter Sarah aslinya. Kita ada beberapa kali pindah-pindah lokasi gitu, kesannya kadang kita syuting sampai malam gitu, cuma dinikmati aja karena selama syuting kru-krunya sangat membantu, sangat mempermudah talent dalam proses syuting. Seru, banyak bocil-bocil. Sekali lagi. Pelosoknya. Slide 360, shot 15, take 1. Kalau mau tuh dari sini. Di sini aku berperan sebagai Saskia. Saskia itu orangnya centil, terus orangnya sabar juga. Sulitnya pas bagian nangis. Setelah nangis, terus centil-centilnya itu kan harus ada ekspresinya gitu. Seru, terus juga nambah-nambah pengalaman, dapat teman-teman baru, kenal Bang Farid, Bang Franky, Bang Farhan, Bang Lemon. Seorang vokalis dari Zizi Band yang pada akhirnya dia mengundurkan diri dari Zizi Band karena suatu hal. Untuk memerankan karakternya si Vira di series ini ya lumayan sulit karena ini syuting aku pertama kalinya. Tapi dari situ aku banyak belajar gimana cara untuk memerankan karakternya si Vira. Seru, terus krunya asik-asik, semuanya pada kompak juga. Kesannya di sini seru, para pemainnya juga humble gitu. Aku kira ya diam-diam aja, rupanya asik juga diajak ngomong gitu. Dan abang-abangnya juga ramah sekali. Abang-abangnya tidak terlalu gimana gitu, tapi cukup merangkul kami. Dia mengasih solusi gitu. Kalau misalnya kami nggak tahu kan, ini caranya gini. Nah, karakter aku di sini yaitu sebagai manajer pada umumnya. Jadi aku di sini karakternya tegas, bijaksana, dan pasti selalu support artisnya, ya kan. Di sini yaitu Zizi Band. Proses syutingnya seru-seru banget, dan semua yang bergabung di project ini aku friendly lah. Aku senang, sangat kekeluargaan. Ada aja. Jadi sebelum syuting H-3 aku sakit. Nah itu aku panik banget karena aku harus syuting dan harus fit kan, dan nggak bisa digantiin juga kan. Jadi aku harus berusaha sehat kembali, tapi alhamdulillahnya pas syuting aku cepat banget sehatnya. Ini mungkin karena kru dan pemainnya fun-fun semua dan seru-seru. Makasih teman-teman. Iya. Udah pas. Yo silent, yo. Shadow, Mon. Yo baca. Slide 274, scene 7, shot 1, take 1. Yo ready and action. Hai guys, 10 menit lagi kita mau main loh. Yo, cut ya. Ntar belum, action dulu baru masuk ya. Yo ready.
tinggal 2 menit lagi. Aku menjadi asisten manajernya Zizi Band. Di sini Nanda itu dia mempunyai karakter yang sedikit judes, blak-blakan, dan emosian. Di film ini aku banyak belajar ngomong sama orang banyak karena aku introvert, guys. Untuk sutradara, selama saya syuting, beliau sangat baik dalam mendirect saya untuk memerankan peran ini. Kesulitannya mungkin karena adalah pengalaman pertama saya dan ini adalah hal baru. Yang pasti ada gugup, nervous, dan juga banyak kesalahan. Oke, harapan Naya untuk Zizi Band, dimana Naya sebagai vokalis, tentunya Naya berharap dimana Zizi bisa mewarnai balantika musik Indonesia dengan lagu-lagu terbarunya dan semoga karya-karya kami bisa dinikmati oleh semua orang. Aku berharap semoga banyak yang nonton, terus melambung tinggi, bisa dinonton sama semua orang yang ada di Indonesia, bahkan kalau perlu sampai jauh-jauh lagi lah, bisa ngasih pesan yang baik buat teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman suka deh sama filmnya. Banyak yang nonton, banyak yang suka, dan bisa dilanjutin lagi bikin series berikut-berikutnya. Jadi tontonan yang menarik bagi semua penonton, semua penggemar Zizi terutama, dan juga bisa menjadi inspirasi baru bandnya agar semakin sukses, semakin besar. Itu bisa terhibur pastinya dan juga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Mungkin dari khalayak bisa mengerti dan tahu tentang bagaimana sih lingkungan band itu. Sukses, Zizi Band semakin banyak dikenal orang juga. Pokoknya banyak yang suka deh. Jangan lupa nonton. Semoga ini menginspirasi banyak orang. Banyak dilihat banyak orang, disukai banyak orang, dan tentunya semoga Zizi Band makin sukses. Buat teman-teman jangan lupa ya nonton film kita di sini. Thank you, terima kasih.